it's short, and there he goes, Susi Stanky. Take the Indonesian lead over match 1-0 for this 3 games. Saya pun tidak bisa menjawab karena saya istilahnya saya hidup di zaman perang ya. Jadi saya lahir sebelum ada negara Republik Indonesia. Bayangkan, jadi apa yang saya bisa ceritakan? Seingat saya umur 14-15 dah. Karena memang saya dilahirkan sebagai anak liar, saya segala bisa ya. Saya lari cepat, bisa lompat tinggi, bisa renang, apapun saya bisa lakukan begitu. Jadi bulu tangkis begitu, saya nggak ada yang ngajarin, bagaimana lihat-lihat main juga bukan pakai raket saya. Kalau bicara soal biografi Tah Jong Hok ini juga sangat memprihatinkan, hanya sekedar kepingin main bulu tangkis aja nyari-nyari bakya. Bakya itu sandal apa dari kayu ya, kalau orang Jawa bilang tok 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 tok, itu kan dua. Dengan itu, dengan kok bekas lah istilahnya. Ayahnya juga kebetulan suka bermain badminton ya. Di Bandung kan biasa orang-orang Sunda pakai itu, kayak itu saya mainnya pakai itu. Tapi pakai itu juga saya sudah mahir gitu. Orang-orang juga bingung. Makanya ada orang lihat, ya cobalah. Barangkali bakat kamu bisa dikembangkan, katanya bisa dikembangkan. Ya bagi saya nggak ada salahnya, ya coba aja. Sebelum tahun 1967 itu, kita itu bernama Blue White, Pak. Pada waktu itu Blue White itu juga sudah bahkan menelurkan pemain seperti Tan Hee Hock ya, pemain juara All England Indonesia pertama, Pak. Ya. Dan ada juga beberapa pemain yang lainnya yang ya udah tua-tua semua, Pak. Pada waktu tahun 1967 itu kita berganti nama, Pak. Dari Blue White menjadi Mutiara. Jadi pada waktu itu ada Lee Chu Kong ya, itu pelatihnya Tan Hee Hock itu, Pak. Ya saya juga pernah bertemu muka dengan beliau, bahkan cerita-cerita gitu ya mengenai Tan Hee Hock itu. Memang dia pemain hebat ya. Nah itu yang ngebimbing itu Lee Chu Kong ya. Dia kalau mau berangkat sekolah juga katanya ya, pada waktu itu dia kan tinggalnya di Jalan Gedung 8. Nah itu sekolah di Ciamplas, Pak. Dia jalan kaki itu setiap hari. Itu sengaja untuk menguatkan kakinya katanya, Pak. Selain dia suka lari di lapangan Tegalaga juga ya, itu sampai 20
keliling, 30 keliling gitu Pak. Di lapangan Tegalaga Bandung itu adalah tempat lapangan pacuan kuda Pak itu dulu. Jadi saya keluar sebagai juara Indonesia itu tahun 56. Baru diperhitungkan. Cuman setelah kejuaraan ya udah bubar-bubar lagi. Saya mencari jalan. Saya bilang saya nggak mau hidup miskin terus. Saya pengen makan. Nomor satu makan dulu lah. Nah mulai saya ada undangan dari India, ada undangan dari Thailand. Nah itu saya menjuarain terus di tempat-tempat begitulah. Dalam hal ini saya rasa Indonesia itu berhutang kepada saudara Edi Yusuf ya. Karena Edi itu istilahnya mendesak PBSI supaya ikut kejuaraan yang disebut Piala Thomas gitu atau Thomas Cup. Jadi caranya bagaimana saya juga tidak tahu, kita diseleksi. Ada yang dari Palembang, dari mana, seleksi, plak, keluar dah. Pemain-pemain yang dipilih gitu. Siapa yang milihnya juga saya tidak tahu. Tahu-tahu muncul saya, Kang Oli, Lipojan, Tan Kingguan sama Nyok Kimbi 5 orang. Cikal bakalnya istilahnya yang merintis prestasi bulu tangkis Indonesia terutama di Piala Thomas Cup. Nggak ada training camp gimana, nggak ada. Ada kita kumpul-kumpul sebentar di lapang Ikada. Untuk mengumpulkan yang dari mana kan itu ada Kingguan dari Semarang, Pojan dari Purwokerto, Nyok Kimbi ada dari Surabaya. Kalau si Ferry Sonneville kan dari Sonneville ketika itu kan dari negeri Belanda. Orang patungan, rakyat Indonesia tuh patungan tuh pilih gitu. Si Ferry Sonneville ada yang nyumbang 5 perak, 10 perak untuk beli tiket dia. Istilahnya kita mah nggak diperhitungkan lah, nggak mungkin. Yang diperhitungkan Malaya akan tetap mempertahankan Piala Thomas ini. Karena mereka kan dari 49, sudah 3 kali. Jadi jebolnya mereka kalahnya sama kita. Ketika perebutan Piala Thomas, ketika Indonesia pertama kali tampil, itu kan lawannya udah Malaysia. Saat itu masih Malaya. Dia juga juara bertahan. Jadi saat itu mungkin seperti apa ya, musuh kita nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin musuh kita itu memang negara terdekat. Iya ketika itu ya mungkin karena satu persiapan, dua juga istilahnya kita nothing tulus lah. Biarin lah di istilahnya nggak dianggapnya anak bawang lah. Ya masih istilahnya bagaimana direndahkan sih. Karena nggak ada lagi ya. Saya kan main sama jadi yang main Ferry, saya, Edi Yusuf sebagai singlenya. Doublenya saya sama Lipojan, Nyok Kimbi sama Tan Kingguan. Geger semua penonton-penonton. Ngamuk-ngamuk itu pengurus bulu tangkis Malaya. Karena mereka kan sangat confident gitu bakal mereka menang. Mereka sudah menyediakan, yang saya dengar sudah disediakan champagne segala macam lah untuk pemain-pemainnya. Itu wah semuanya. Tapi setelah dipukul sama kita ya babak belur udah aja. Nggak, karena buat kami itu bukan not a big deal gitu ya. Bukan sesuatu yang biasa aja. Cuman seneng aja kita bisa istilahnya keren kan. Zaman dulu yang bisa naik kapal terbang kan bisa dihitung sama jari. Cuman yang kagetnya tuh waktu kita kembali itu, waduh, itu lautan manusia, Mas. Aduh itu luar biasa. Sampai kita terharu, sampai kita keluar air mata semua. Itu yang menjemput kita diarak-arak ke seluruh Jakarta, bayangin. Jadi
Mulainya saya benar-benar ingin menekuni bulu tangkis adalah tadi terinspirasi oleh pahlawan-pahlawan bulu tangkis, diantaranya Tan Yu Ho, kemudian Pak Ferry, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sangat menginspirasi saya. Yang saya tahu ya, keranjingan sampai ada yang namanya Mang Koko di Bandung menulis lagu, yaitu badminton di mana-mana. Badminton di mana-mana, kata di kampung jeung di kota. Wah, itu luar biasa loh. Di Mang Koko yang nyanyi dikumandangkan oleh Benyamin dan lain-lain, itu benar-benar jadi di mana-mana atau di gang semua. Wah, itu mulailah. Ya, betul sekali. Jadi olahraga itu menurut Soekarno bagian dari revolusi nasional. Jadi revolusi nasional menurut Soekarno digambarkan sebagai revolusi dasamuka, 10 wajah gitu ya. Ya, ekonomi, revolusi sosial, revolusi politik, revolusi olahraga, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Maka itulah tahun 58 yang tadi sebagai tonggak kemenangan, kejayaan olahraga. Saya katakan sebagai tonggak kejayaan olahraga di bulu tangkis ya, karena begitu masuk ke event internasional kok tiba-tiba langsung menjuarai, luar biasa sekali. Nah, ini perlu dicatat dan generasi muda harus mengingatnya, dan tokoh-tokohnya juga harus dikenal. Beliau itu sangat inspiratif sih bagi kami. Zaman dulu tuh nggak ada istilahnya lu hebat, gue kasih duit, gue kasih tanah, nggak ada. Cuman omongannya, you Hok, katanya, kamu ingat ya, banyak dokter, banyak insinyur, tapi manusia seperti kamu dihitung sama jari. Ingat, kamu akan mewakili bangsa dan negaramu. Wah, itu saja sudah, istilahnya sudah lebih dari segala-galanya. Itu kita ditanamkan rasa nasionalismenya tuh tinggi sekali dari zaman dulu. Itu kita benar-benar untuk glory for the nation ya. Saya ongkos sendiri. Nah, itulah karena apa? Saya kan sudah bilang tadi, itu ditanamkan oleh Bung Karno tuh rasa cinta kepada negara itu, jadi rasa nasionalisme itu. Itu saya ngumpulin sesen 2 sen tuh, saya kumpulin tuh. Saya pulang dari Amerika ke Indonesia itu, saya hilang 2 semester, saya cuti dulu untuk mempertahankan Thomas Cup. Itu makanya dulu kan saya dengan Ferry Sonneville dekat sekali. Kita pulang ke Indonesia sebelum kita pertahankan Thomas Cup yuk. Caranya bagaimana juga, akhirnya Ferry juga bisa pulang, saya bisa pulang. Jadi kita persiapkan ya, kita menang lagi kan kita. Nah, dulu masih ada kayak kita jadi kayak Malaya dulu. Jadi kita sebagai ya juara bertahan cup holder ya. Dan kita finalnya kita ketemu lawan Thailand, kita menang di Jakarta. Kebanggaan telah tiba di kala pejabat Presiden Juanda menyerahkan Piala Thomas Cup, lambang supremasi bulu tangkis sedunia, kepada Wakil Ratu Indonesia. Semoga putra Indonesia akan tetap mempertahankan Piala Thomas Cup.
Uber, dan ini adalah idola bulu tangkis Indonesia yang baru, Mia Audina, di mana mengalahkan Wang Chen tadi dalam 2. Nama saya Imelda Wiguna, saya mantan pemain bulu tangkis dan kalau melihat prestasi sih seingat saya di tahun khususnya untuk Uber Cup ya, di tahun 75 itulah pertama kali Indonesia bisa merebut Piala Uber setelah sekian lama mengikuti kejuaraan tersebut. Jadi memang saya kan asalnya dari kampung, dari Slawi gitu kan. Jadi awal-awal tertarik bulu tangkis tuh karena pada saat itu pertandingan Thomas Cup yang rame banget peristiwa Sile. Imelda Wiguna, dia itu sebetulnya pada waktu di Slawi itu tujuannya sih mau sekolah dia ya ke Bandung itu Pak. Karena dia hobinya bulu tangkis, ya jadi bergabung di Mutiara Pak pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu Pak Sukartono yang menangani, dia melihat juga kemampuan Imelda itu ada istilahnya ada bakat lah gitu Pak ya, dibina terus dan cepat Pak. Ya sebetulnya kalau melatih pemain-pemain bintang itu Pak, kayaknya nggak begitu susah ya. Karena pemain bintang itu biasanya siapapun yang melatih ya pasti jadilah Pak. Orangnya ya walaupun secara teknis sangat sederhana, ya sederhana biasa, tapi semangat juang, disiplin dan dedikasinya sangat tinggi. Dia betul-betul menghargai profesi dia sebagai seorang pemain badminton. Itu Imelda. Dulu Imelda kan tuh berpanar dengan Handayani ya. Dia merasa mentalnya tuh kurang Pak pada waktu bertanding ya. Bertanding kecil-kecilan pada waktu itu belum jadi pemain nasional ya Pak. Dia lari ke tempat orang-orang tua bermain, tempat taruhan Pak. Tempat taruhan. Jadi untuk melatih mental itu Pak, bukan apa-apa. Untuk melatih mental, jadi dia ikut taruhan situ Pak. Biasanya kalau ada kejuaraan multi event atau bergu seperti itu, tiba-tiba artinya langsung ada demam bulu tangkis itu. Jadi termasuk di kampung-kampung. Imelda yang saya kenal memang sosok atlet yang sangat serius ya, disiplinnya tinggi, dan paling bagus itu atau paling hebatnya semangat fighting spiritnya itu bagus sekali. Di samping itu ya kalau saya pernah berpandang dia di ganda campuran memang pasti sangat cerdas ya. Dari cara dia menempatkan bola, pukulannya, sebenarnya pukulan dia tidak keras ya. Tapi dari cara penempatannya, lewat kecerdasannya, lewat IQ-nya itu bisa membuat lawan jadi susah. Ya mungkin tahun 70-an dah, tahun 70-an setelah mungkin tahun 68 ya, setelah kita 67 ada Sele, kemudian setelah itu kita kuncinya satu, ketika Indonesia
sering atau pemain-pemain Indonesia sering memenangi, saat itu kan turnamen belum banyak, hanya All England ya, kemudian Piala Thomas. Saat itulah saya tahu euforia penonton terhadap euforia masyarakat terhadap bulu tangkis begitu besar, ya kan? Setiap ada pertandingan badminton, ketika ditayangkan televisi, ya kan, kita tahu jalanan semua sepi, semuanya sepertinya tersihir menonton di depan layar kaca kan. Saat itu mungkin TV-nya masih hitam putih, menikmati pertandingan bulu tangkis. Imelda Sir. Tapi seingat saya pada tahun 75 itu saya merasa kita ya, tim kita pada saat itu merasakan dukungan yang luar biasa dari penonton Indonesia sih. Semuanya mendukung gitu. Jadi kalau bilang tekanan, ya ada tekanan bohong kalau enggak lah. Siapapun atletnya yang pernah jadi atlet, pernah bertanding, enggak pernah orang turun ke lapangan itu enggak ada ketegangan. Pasti ada ketegangan. Ya cuman itu dia, ketegangan bagus juga sih supaya kita lebih waspada. Malah ada yang teriak pulang kampung, macul sawah gitu-gitu. Itu tuh kedengeran loh ya. Jadi ada tekanan sih sebetulnya. Maksudnya jangan sampai main jelek gitu. Kalau main jelek tuh parah banget. Apalagi kalau ada bola naik ke tempat kita tanggung, jangan berani-berani nggak smash, harus smash. Karena yang nyuruh smash seluruh Istora, ya kan? Smash gitu. Jadi akhirnya kita main bukan takut sama lawan, takut sama penonton. Ya itu ketika kita mentalnya nggak kuat, kita akan mengalami hal seperti itu. Nah, kalau bedanya antara Istora dulu sama zaman sekarang, kalau dulu penontonnya lebih sadis daripada sekarang ya, karena agak lebih takdim. Kalau dulu mah kalau makanya kebanyakan orang luar negeri bilang kalau tadi dia main di Istora itu kayak main di neraka katanya. Ya, karena supporternya mah berisik. Ya heboh kalau di heboh. Nah, kita sebetulnya di semifinal ketemu dengan Inggris itu tegangnya luar biasa karena Mbak Minarni dengan Regi diharapkan harus menang. Ternyata kalah. Nah, pada saat itu saya ingat banget tuh Mbak Min itu pegangin tangan saya, kamu semangat ya, kamu harus menang. Saya nggak tahu ada kekuatan dari mana, tapi saya ngomong sama Mbak Min, tenang Mbak Min, aku pasti menang, begitu. Jadi ada beberapa event yang tidak selalu terjadi, kita tuh punya kepercayaan diri seperti itu, gitu loh. Kayaknya Jepang juga agak grogi juga, tegang juga karena di tahun 74-nya kita udah menang kan dari mereka gitu. Lalu juga sebetulnya kalau dihitung head to head, Inggris yang kita lawan di semifinal lebih berat daripada Jepang pada saat itu. Cara mereka ya menghadapi latihan, melakukan latihan itu sangat luar biasa. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Pak Tahir Jide itu melatih sangat-sangat keras, sangat-sangat luar biasa. Tapi mereka walaupun dengan menangis, mereka jalan terus. Ya, sampai saya pernah menciptakan sebuah lagu tentang kerasnya latihan. Ya justru itu lupa, yang ingatnya satu ya, siang malam digenjot melulu. Itu kira-kira intinya kata-katanya. Siang malam pelatih hanya ketawa. Itu intinya kira-kira begitu ya. Tapi jangan lagunya judulnya ini Jatuh Cinta sebetulnya. Jatuh cinta pada badminton. Walaupun digenjot setiap hari. Sosok Pak Tahir itu orang yang sangat disiplin ya. Disiplin terhadap dirinya sendiri dan disiplin terhadap waktu dan disiplin terhadap latihan yang dia berikan. Tapi apa yang dihasilkan oleh latihan yang betul-betul maraton kayak begitu, keras kayak begitu, disertai dengan kebersamaan, ya, merasakan senasib dan sepetanggungan.